Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, pemirsa. Bagi Anda yang mungkin banyak belum tahu ya, jika hari ini itu tepatnya pada tanggal 1 Februari diperingati sebagai World Hijab Day. Dan peringatan dari World Hijab Day yang diinisiasi oleh Nasmahan ini sudah sebenarnya mulai diperingati sejak tahun 2013 lalu. Dan gerakan ini diciptakan di New York untuk menumbuhkan toleransi beragama. Saat ini sudah ada 145 negara yang telah berpartisipasi dalam gerakan ini. Tema yang diangkat pada World Hijab Day tahun ini adalah Breaking Stereotypes, Shattering, and Boundaries. Dan Nazma ingin menyampaikan pesan bahwa memakai hijab tidak membatasi muslimah dalam beraktivitas. Komentar dari beberapa netizen pemirsa di Instagram bisa kita lihat. Ini ada dengan hashtag Free Ini Hijab. Hashtag Free in Hijab, ini salah satunya ya. Hijab adalah identitasku, kemudian berhijab bukan hanya mendapatkan kebebasan dan hak saya, tapi membuat saya terlindungi dari kuman. Juga dia mengatakan bahwa hijab mengizinkan saya untuk beraktivitas di lapangan dan saya tidak bisa merasa terkekang melakukan aktivitas apapun. Dengan hijab saya merasa dihormati, juga memberikan kepercayaan diri untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya bisa melakukan apapun meski dengan balutan hijab. Nah, untuk membahas mengenai pengalaman, kemudian juga keaktifan dari perempuan dalam mengenakan hijab, saya sudah bersama dengan, kita bisa bilang beliau ini juga seorang instruktur yoga, kemudian chef juga, dan tentunya hijaber. Sudah bersama saya di sini ada Mbak Lisa Namuri. Selamat pagi, Mbak Lisa. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk hadir di studio Selamat Pagi Indonesia. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing pengalaman Mbak Lisa ya, karena sudah cukup lama menggunakan hijab. Waktu itu pada tahun berapa, Mbak? 97, tepatnya waktu itu setelah saya berusia 17 tahun. Tepatnya waktu saat berusia 17 tahun, 97. Waktu itu kan masih belum banyak orang-orang Indonesia, apalagi dunia luar, yang apa sih sebenarnya hijab, mungkin mereka tuh merasa memandang aneh gitu, orang yang mengenakan hijab dan lain sebagainya. Ya. Waktu itu pengalamannya gimana, Mbak? Sebelum saya masuk ke pengalaman saya, sebenarnya saya ingin menjelaskan, menegaskan bahwa hijab bukan model. Hijab bukan hanya mode sesaat yang bisa dipakai, kemudian begitu trennya hilang, kemudian dilepaskan. Hijab adalah fardu ain di kita, umat muslim, sama seperti halnya sholat, puasa. Jadi seandainya umat muslim, dia takut nih meninggalkan sholat, takut dosa, it's the same, exactly the same with hijab. Nah, waktu itu di umur 15 tahun, saya pesantren kilat, begitu saya tahu, saya lihat ayatnya bahwa di surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59 itu sudah dikatakan bahwa pakailah hijabmu di seluruh tubuhmu gitu ya, agar kamu dikenali. Saya langsung tahu, wah ini wajib dong gitu ya. Jadi setiap harinya kalau saya nggak berhijab, selalu saya tuh udah investasi dosa. Mau saya bikin baik, saya udah investasi dosa nih tiap hari. Jadi saat itu saya langsung bicara sama ibu saya bilang, Bu, Isya mau pakai jilbab deh gitu. Cuman waktu itu ibu saya melihat saya mungkin masih kecil, jadi beliau bilang, kamu coba dulu deh SMA, nanti kamu takutnya masih mau gaya-gaya, terus dibuka lagi. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayahnya, di umur 17 tahun saya menetapkan hati saya bahwa saya ingin berhijab gitu. Nah, kalau misalnya pandangan orang, kebetulan memang di tahun 2005, sekitar 2005 ya, itu hijab sudah mulai menjadi tren gitu kan, sudah menjadi tren. Saya ditangkap oleh dunia fashion begitu ya, betul gitu, dan menjadi satu bisnis yang cukup besar, bisnis fashion yang cukup besar gitu. Sebenarnya nggak ada masalah, karena memang di Al-Quran sendiri juga tidak diatur hijab itu harus seperti apa. Maksudnya warnanya atau bagaimana, cuman intinya memang hijab itu untuk mengcover wanita karena Islam begitu memuliakan wanita gitu. Jadi berhijab pun sebaiknya tidak berlebihan yang justru menarik terlalu banyak perhatian orang. Jadi ngerasa ada perbedaan nggak sih Mbak waktu memutuskan untuk mengenakan hijab? Mungkin dari sisi fashion tadi, mungkin jadi spend lebih banyak karena kan kita tahu sekarang variannya memang banyak, atau dari perlakuan orang begitu?
Alhamdulillah waktu itu saat saya memutuskan pakai hijab yang saya pertimbangkan adalah saat itu saya lagi jadi atlet junior softball nasional. Nah, gimana tuh? Iya, jadi waduh, ini di lapangan gimana? Dan saat itu hijab belum kayak sekarang yang udah ada dari kaos, yang udah ada iketannya, yang udah banyak disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan wanita aktif yang menggunakan hijab. Jadi yang ada ya cuman selembar kain putih itu aja gitu ya. Ya udah nggak ada pilihan lain. Ya banyak cerita-cerita lucu di mana jilbab saya terbuka atau nyangkut gitu ya di masker, kebetulan kadang saya jadi catcher. Cuman karena itu adalah dari keimanan saya insya Allah untuk memenuhi apa yang diperintahkan oleh pencipta saya yang membuat saya bisa main softball, yang membuat saya suka olahraga, yang membuat tubuh saya kuat. Jadi saya rasa ini pasti nggak akan ada halangannya gitu ya. Tetap oke. Betul, dan dari orang-orang juga saya ngambil Fitness Institute Australia, orang-orang di luar alhamdulillah juga nggak ada mereka sangat menghormati privasi masing-masing, keyakinan masing-masing, asing gitu enggak ya? Ya, bahkan saya pernah tanya sama salah satu waktu saya ngambil AFA, American Aerobic Fitness American Association, itu saya tanya sama instrukturnya, do you have any problem gitu if I'm wearing hijab? Terus dia bilang gini, no, as long as you're a good instructor, dia bilang nggak ada masalah. Oke. Nah, tapi ngerasa ini nggak sih Mbak, mungkin ribet atau gimana? Karena kan ya itu tadi olahraga, kita berkeringat, banyak aktivitas. Kemudian kita juga banyak bergerakan, apalagi kalau harus ngajar kan harus ngasih contoh gerakan. Ngerasa sempet kayak apa ya, mungkin kadang-kadang kan kadar keimanan itu bisa naik turun betul Jadi sekali. kadang ngerasa mungkin aduh ini jadi bikin repot nih atau gimana. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Mohon maaf nih. Saya enggak, soalnya dijanjikan nanti keringat yang mengalir di tubuh saya jadi saksi nih buat saya. Jadi saya bawa enak aja, dan alhamdulillah kan sekarang tuh udah banyak banget Mbak pilihannya. Bahkan ada merek-merek baju olahraga yang khusus hijab itu yang dia udah pakai dry fit. Jadi jilbabnya pun dry fit, dalemannya dry fit. Terus dia bikin bagian jaketnya itu belakangnya itu bolong-bolong. Jadi sekarang tuh udah nggak ada alasannya deh gitu. Maksudnya mau tetap lari, mau tetap olahraga, asalkan semua yang kita lakukan sesuai syariat, insya Allah nggak akan ini deh, nggak akan bikin ribet. Oke. Nanti kita masih akan bahas lebih lanjut soal waktu itu sempat ikut course ya di London ngambil masak. Nah, nanti kita akan bahas pengalamannya, pemirsa. Tetap bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya masih bersama dengan Mbak Lisa Namure yang merupakan salah satu hijabers aktif sebagai seorang perempuan. Nah, tadi kita udah ngebahas masalah pengalaman Mbak ya sampai dari awal memutuskan mengenakan hijab sampai saat ini. Sekarang kalau kita bahas mengenai ini ada alihan profesi juga ya kayak instruktur olahraga yang begitu aktif tiba-tiba beralih ke masak. Nah, itu alasannya apa sih? Waktu itu saya udah 18 tahun mengajar. Saya pikir aduh kayaknya saya perlu belajar sesuatu yang baru nih gitu. Apa ya yang maksudnya sesuai fitrah juga, terus juga kesananya tuh bisa bikin bisnisnya di rumah. Akhirnya saya mikir masak, karena memang sebenarnya dari dulu saya suka masak, tapi saya tuh nggak berani kalau saya ngajar atau saya bisnis kalau saya nggak belajar profesional dulu. Gitu. Akhirnya ya udah deh, saya belajar profesional, ngambil chef diploma kemarin di Inggris, dan sekarang ya udah alhamdulillah udah mulai buka cooking class. Tetap buka ngajar ya? Ngajar. Jadi ngajar. Mungkin nggak mau coba
misalnya jadi chef di mana atau buka restoran gitu? Waktu itu saya sempat waktu di Londonnya sih saya sempat magang kan, magang di restoran-restoran besar. Aduh capek, capek banget, dan makanya chef tuh kebanyakan laki-laki kan. Oh iya. Iya gitu, karena kalau misalnya restoran udah bicara profesional, kita ngangkut panci bukan yang segini-segini Mbak, yang segede gini gitu. Terus pernah juga di sini diwawancara dengan salah satu hotel, tapi waktunya kayaknya nggak memungkinkan gitu, karena walaupun saya bikin cooking class, saya tetap ngajar pilatesnya tetap. Nah, kalau tadi kita lihat, karena ini kan lagi World Hijab Day ya, kalau kita tadi lihat ada beberapa wanita-wanita yang cukup berpengaruh meskipun mengenakan hijab. Sampai merinding saya lihatnya tadi. Nah, gimana pendapat Mbak Lisa sendiri? Kan kita juga sekarang lihat nih banyak artis-artis yang memutuskan untuk berhijab. Itu tren aja atau memang ini sudah mulai nih gerakannya gitu? Saya nggak bisa mengatakan bahwa ini tren aja atau gimana, tapi saya senang melihat perubahan ini. Mudah-mudahan memang ini adalah satu pertanda bahwa sudah saatnya kita menjalankan keyakinan kita itu Islam secara kafah gitu. Jadi kita mengetahui bahwa hijab tuh nggak sekedar tren gitu. Jadi memang ikut seneng ya ngelihatnya. Kalau melihat busana muslim saat ini itu cukup mengakomodir nggak sih Mbak kebutuhan para hijabers, atau justru malah semakin kok jadi bergeser nih, jadi banyak atribut yang tadi menarik perhatian? Kalau dibilang mengakomodir sudah sangat, karena yang saya bilang mengakomodir sudah untuk pakaian olahraga itu sudah ada, kemudian juga bahkan untuk pakaian berenang ya sudah ada juga yang syar'i gitu, yang insya Allah mudah-mudahan tidak memperlihatkan lekuk tubuh gitu ya. Tapi kalau masalah bergeser itu kembali ke diri masing-masing ya, gitu, sampai di mana pemahaman dia untuk menutup aurat ini, karena memang pada dasarnya agama yang paling memuliakan wanita adalah Islam. Islam itu begitu memuliakan wanita karena wanita memang begitu indah, Mbak. Mbak lihat nggak, walaupun orang-orang tuh pakai syar'i, saya kalau duduk di masjid, perempuan-perempuan itu pada pakai syar'i panjang-panjang, bahkan kadang bernikop, itu tetap indah tetap kalau berjalan, ya? Bener nggak? Perempuan itu jalan aja udah gemulai banget, benar. Gitu. Jadi wajar deh kalau ditutup gitu, kalau dilindungi begitu ya. Betul. Nah, dan maunya saya juga dengan berhijab itu yang lebih ditunjukkan adalah smartnya dia atau keterampilannya, intelektualnya ya. Terakhir Mbak, singkat aja nih, gimana pendapat Mbak tentang World Hijab Day, dan mungkin ada pesan-pesan kepada wanita-wanita di sana yang masih ragu-ragu mengenakan hijab padahal bisa banyak banget aktivitas yang dilakukan gitu? Menurut saya World Hijab Day ini bagus banget. Mudah-mudahan memberi edukasi bagi seluruh muslimah di luar sana, mengetahui bahwa berhijab itu jangan khawatir deh, jangan khawatir rezeki akan berhenti, jangan khawatir jadi nggak ada cowok yang ngelirik gitu loh. Kenapa? Karena kita menjalankan syariat dari yang punya kita gitu loh, yang punya tubuh kita, yang membuat tubuh kita cantik, yang membuat kulit kita bagus, yang membuat rambut kita indah. Kalau memang yang punya itu mengatakan bahwa ini harus ditutup, insya Allah lakukan, rezeki mah nggak akan kemana. Gitu ya, Mas. Rezeki nggak akan kemana itu yang patut ditekankan, karena banyak yang ragu-ragu karena itu pekerjaan, keaktifan dan lain sebagainya. Mbak Lisa Namurik, terima kasih sudah memberikan sharing dan juga pengalamannya di Studio Selamat Pagi Indonesia.